Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kembali lagi nih bersama kami di Omazi atau obrolan mahasiswa gizi yang udah masuk episode keempat nih teman-teman. Bersama saya Bella Dan saya Kalstari. yang akan menemani kalian di Omazi dengan tema suka duka mahasiswa gizi. Waduh, jadi mahasiswa gizi tuh banyak suka atau dukanya ya. Biar nggak penasaran nih, kita langsung tanya narasumber kita aja yuk. Halo teman-teman narasumber. Wah, narasumber kita kali ini nggak kalah keren nih teman-teman dari narasumber episode sebelumnya. Tapi sebelum itu kita mungkin sapa dulu ya Kak Ika ya sama narasumber kita yang kece-kece banget nih. Mungkin dari Kak Ahmad Holilullah, apa kabarnya nih Kak hari ini? Alhamdulillah sehat. Kalau untuk Kak Muhammad Fajar, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat Kak. Buat Kak Deris, hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah Kak, sehat. Alhamdulillah. Kalau untuk Kak Tiara nih, narasumber kita yang terakhir, apa kabar Kak? Alhamdulillah, kabarnya baik. Alhamdulillah, semoga kita juga dalam keadaan sehat terus ya teman-teman. Nah, sebelum masuk ke sesi tanya jawab nih, kita kenalan dulu kali ya sama narasumber kita yang super kece ini. Boleh kenalan dulu, mungkin sebutin nama sama angkatannya dari mungkin dari yang cewek-cewek dulu nih, yang cantik-cantik nih. Halo semuanya, kenalin nama aku Deriska, biasa dipanggil Deris. Aku dari angkatan 2021. Salam kenal. Salam kenal Kak Deris. Oke, halo semuanya. Aku Tiara dari angkatan 20. Salam kenal ya. Salam kenal Kak Tiara. Halo semuanya, salam kenal. Saya namanya Abdullah. Kenal namanya. Ya, saya dari angkatan 2019, angkatan pertama ya. Halo Kak Kolil. Halo kakak-kakak, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Aulay Muharram dari angkatan paling bungsu ya, angkatan 2022. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Fajar. Oke Kak Ika, karena kita udah kenalan nih sama narasumber kita, mungkin kita langsung aja. Dan mungkin aku juga penasaran nih sama narasumber kita kali ini. Ada beberapa yang mau kita tanyain. Mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama. Kak Ika, silahkan. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan pertama ya teman-teman. Kita kan udah banyak nih kuliahnya banyakan online gitu ya. Sekarang kan udah mulai offline nih. Banyak kuliah offline, praktikum juga offline nih. Menurut kakak-kakak semua nih, apa sih suka dukanya saat praktikum offline gitu? Praktikum offline ya, sebenarnya untuk praktikum itu lebih seru offline ya daripada online karena bisa bertemu, bisa bertatap langsung dengan teman-teman, dengan dosen juga. Jadi kadang untuk praktikum itu lebih seru offline karena biasanya lebih gampang paham daripada kita online. Jadi lebih gampang dipahami dan juga bisa bertemu teman-teman itu lebih seru lah daripada untuk online. Mungkin seperti itu. Kalau menurut aku sama sih ya, mirip nih sama Fajar. Kalau praktikum offline itu sukanya kita tuh bisa interaksinya secara langsung. Ya langsung tuh rasanya beda ya sama kalau misalnya lewat Zoom via online gitu. Udah gitu kalau misalnya praktikum secara langsung biasanya materi yang didapat itu bisa lebih masuk sih kalau menurut aku ke pemahaman ya. Karena kan kita mempraktikkan sendiri gitu. Kalau menurut saya suka dukanya untuk praktikum offline, untuk sukanya ya tadi ya benar dari kata Kak Fajar sama Kak Tiara. Sukanya itu kita kan cenderung nih kalau misalkan online praktikum itu dia pasti memberikan materi hanya sebagai video gitu. Jadi kita kurang paham juga nih spesifik dari materinya itu seperti apa. Dan kalau jadi offline itu kita bisa tahu, kita bisa terjun langsung mengenai apa yang kita praktikumin gitu istilahnya. Terus juga benar kata Kak Tiara sama Fajar mengenai teman-teman gitu. Kita kalau praktikum offline tuh kita pasti ketemu teman-teman tuh lebih asik, lebih enjoy juga gitu ngelakuin praktikumnya. Seperti itu sih. Ya, maaf ya. Kalau sebenarnya kalau angkatan 2019 itu ngalamin dua sesi sebelum COVID dan setelah COVID. Kalau sebelum COVID ini yang semester pertama suka dukanya praktikum khususnya di mata kuliah kimia tuh
salah satu suka dukanya, yang pertama sukanya tuh ya seperti yang disebutkan teman-teman, kalau masalah praktikum secara offline pasti lebih menyenangkan, ilmunya lebih diterapkan dan juga lebih masuk kepada kita materinya. Tapi ada dukanya juga sih sebenarnya, duka sekaligus agak seru juga sebenarnya. Kayak misalkan kalau misalkan kita telat nih datang ke lab, tapi ada hukumannya, ada tegurannya. Nah itu salah satu yang nggak bisa disebut duka tuh, cuma ya termasuk duka juga sih ya. Nah terus nih kakak-kakak asistennya juga pada tegas, pokoknya harus sesuai dulu sama aturan. Dan yang paling bikin duka apa coba? Ada yang bisa tebak nggak? Ada ya. Jadi dukanya tuh walaupun kita udah di zaman yang modern, udah modern banget, tapi laporan praktikumnya harus tulis tangan. Menurut saya itu duka ya. Tapi walaupun memang sengaja buat mengasah kita gitu supaya nggak males, ya memang begitu sih. Kalau itu yang sebelum pandemi di semester 1-2 tuh. Kalau setelah akademi, suka dukanya ya sukanya itulah kita ketemu lagi sama teman-teman kita yang udah lama nggak ketemu, lalu bertatap muka lagi, jadi bisa kangen-kangenan gitulah, seneng banget. Nah kalau dukanya apa ya, mungkin karena udah lama nggak ketemu jadi lebih seneng aja sih. Jadi dukanya agak gak ada ya. Ya mungkin dukanya itu buat yang orang jauh gitu, karena harus ke kampus, padahal kan udah lama di rumah gitu kan, harus tinggalin rumah. Mungkin itu sih. Bener banget, kadang praktikum offline tuh banyak dukanya juga ya. Dukanya kayak misalnya kalau orang jauh gitu tuh belum ngekos gitu bolak-baliknya agak capek gitu kan ya. Bener banget nih, aku juga suka duka praktikum offline tuh banyak banget ya. Sukanya itu kita juga kan angkatan 20 nih pernah ngalamin juga praktikum online dan offline, dan itu juga bener banget yang dikatakan sama Kak Ahmad Fadilullah ini, emang offline tuh lebih seru ya teman-teman. Kita bisa interaksi sama orang lain lebih banyak lagi gitu, dan bisa mengerti pelajaran dengan baik lagi. Mungkin kita lanjut nih ke pertanyaan kedua tentang suka duka ujian offline nih. Dan mungkin buat angkatan 22 gimana nih? Mungkin kita tanya angkatan 22 dulu ya terlebih dahulu. Buat Kak Fajar, gimana nih suka dukanya? Mungkin boleh diceritain nih Kak. Suka dulu ya. Untuk dukanya tuh mungkin lebih adrenalinnya lebih lebih terpacu gitu, lebih ada deg-degan karena diawasi gitu. Kalau misalkan online kan kita mungkin dikasih Google Form doang, tapi kita gak diawasi. Tapi untuk offline itu biasanya lebih deg-degan gitu, lebih adrenalin kita tuh lebih terpacu. Tapi untuk offline biasanya lebih kita tuh lebih jujur ya, mungkin ya, lebih jujur, bisa jujur karena kita untuk menyontek itu biasanya agak takut untuk menyontek, untuk membuka Google atau yang lainnya gitu. Untuk sukanya mungkin untuk pelajarannya, untuk MK ya, untuk MK yang jawabannya memang menurut kita sendiri gitu, jawabannya kita harus berpikir kritis tentang jawabannya, itu lebih seru, lebih gampang karena kita tuh tidak terpacu kepada materi gitu. Menurut saya itu sih. Nah, baru ke ini ya, ujian offline. Iya benar banget kata Fajar, kitanya lebih tertantang, lebih jujur, betul. Tapi kalau menurut saya ada beberapa tambahan juga sih. Kalau offline itu kita kita lebih berpikir gitu, lebih mempersiapkan segalanya gitu. Jadi matang lah istilahnya, walaupun ya tetap ada yang sistemnya SKS, sistem tugas malam, tapi ya tetap belajarnya lebih dipersiapkan gitu. Itu yang bikin kita termasuk suka juga gitu, maksudnya walaupun ya kita merasa harus dari hal tersebut kita merasa bertanggung jawab, jadi ya suatu buat perkembangan pendidikan. Nah kalau dukanya mungkin ini sih sebenarnya, kalau ujian online mungkin kalau misalkan dosennya lupa, Google Form belum ditutup, kita masih bisa ngirim jawaban mungkin ya.
Tapi kalau offline kita nggak bakal bisa ngasih jawaban. Dosen itu langsung pergi. Kadang-kadang yang emang killer banget itu, kalau yang baik sih ya tetap nungguin walaupun waktunya habis, tapi tetap aja tuh kebanyakan malah kalau udah habis waktu ya sudah tinggalin. Kalau menurut aku ya, sukanya apa ya? Kayaknya nggak ada enakan ujian online sih kalau menurut aku ya. Tapi sukanya tuh ini ya, kalau ujian pakai Google Form, tau kan, kadang ada yang suka scan jawabannya tuh harus per nomor gitu, itu agak meribetin ya. Jadi dengan adanya ujian offline itu kita jadi nggak seribet ujian online. Ditambah kalau ujian online itu kan takutnya ada kendala jaringan, itu bikin kita jadi susah kan. Sedangkan kalau dukanya ujian offline itu kayaknya duka semua sih. Eh, ya jadi susah ya kalau misalnya mau nyontek, mau tengok kanan tengok kiri nanya orang kan jadinya nggak bisa. Jadi ya memang kita harus belajar sehingga mempersiapkan ujian dengan matang. Tapi ya dibalik itu kan itu untuk kita juga ya. Itu aja sih kalau menurut aku. Betul banget sih, kalau misalnya offline tuh kita lebih waspada ya, adrenalin kita tuh kayak diuji gitu di situ. Pastinya sih tertantangnya offline ya Kak. Bener banget dari kata Kak Tiara, Kak Khalil sama Kak Fajar gitu. Jadi kalau offline itu kita pasti mempersiapkan itu tuh dengan matang gitu. Terus kalau dari saya pribadi, saya ngerasa jadi time managementnya itu lebih dipelajari lagi gitu, gimana kita belajar, untuk tidur, sampai kan kita juga nggak boleh tuh ya telat ke kampus gitu kan, jadi kita harus tidur tepat waktu juga gitu. Itu tuh jadi bikin time management diri itu jadi lebih teratur, istilahnya seperti itu. Bener lagi kata Kak Tiara, sejujurnya nih kalau offline tuh kita untuk scan jawaban tuh susah ya, agak sedikit susah istilahnya gitu. Jadi kadang mau makan waktu juga sih kayak gitu. Sama tadi kita nggak bisa nanya-nanya orang gitu, jadi agak takut gerak kanan gerak kiri langsung dikira nyontek atau seperti apa, kayak gitu sih. Bener banget, apalagi kalau misalnya online tuh kita harus scan satu-satu jawabannya ya. Mungkin kita semua udah gak asing lagi. Oke, mungkin cukup ya dari Kak Deris dan teman-teman semuanya. Mungkin kita boleh lanjut nih Kak ke pertanyaan selanjutnya. Bisa diulik lagi. Tadi pertanyaannya tuh suka duka ujian offline ya. Ya kan tadi ya ujian offline tuh emang banyak dukanya ya. Soalnya kan kita nggak bisa tengok kiri, tengok kanan gitu. Nggak bisa fleksibel lah intinya, kayak tegang gitu kan ya. Oke, baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu ada suka duka tugas kelompok. Menurut kakak-kakak semua nih, gimana sih suka dukanya tugas kelompok itu gitu? Suka dukanya tugas kelompok ya, kayaknya itu tergantung dapat kelompoknya sama orang yang kayak gimana ya kan. Kalau misalnya dapat kelompoknya yang enak ya pasti isinya suka semua, tugas kerjainnya gampang, cepet selesai. Cuma kalau lagi sama orang-orang yang misalnya slow respon atau hilang-hilangan, ya itu pasti menghambat pengerjaan tugas kelompok kan. Kalau aku sih sendiri menurutku banyak sukanya karena alhamdulillah angkatan 20 pada rajin-rajin banget kalau ngerjain tugas kelompok. Sebelum deadline udah langsung siap, udah langsung bagi-bagi tugas. Buat dukanya kayaknya sih nggak ada ya, suka semua. Lagian menurutku kalau tugas kelompok itu lebih ringan sih daripada tugas individu. Jadi kan kita pengerjaannya tuh lebih ringan dan lebih sedikit gitu. Wah, buat teman-teman angkatan 20 yang lagi nonton nih, boleh komen di bawah ya. Sama kayak Kak Tiara lagi nih. Jadi kalau misalkan kelompok itu kita kan nggak tahu ya, di teman-teman kelompok kita tuh pasti punya kesibukan masing-masing yang memang tuh susah gitu buat ngerjain bareng. Jadi pasti ada tuh hilang-hilangan gitu. Tapi balik lagi, namanya kelompok pasti ada kemudahan lah di dalam itu, kayak kita bisa ngebagi-bagi tugas itu gitu. Jadi kita nggak sendiri-sendiri, apalagi kalau ngerjain istilahnya kayak proposal atau makalah, pasti kan itu tuh butuh waktu ya. Tapi dengan kerja kelompok, jadi kita bisa ngebagi-bagi itu gitu. Kalau untuk masalah hilang-hilangan sih alhamdulillah juga di angkatan 21 nggak ada ya. Kita juga gercep banget kalau ngerjain tugas kelompok kayak gitu.
Jadi untuk dukanya sih minim, lebih banyak suka karena tadi balik lagi banyak kemudahan gitu. Jadi kita lebih gampang buat ngerjainnya, lebih cepat juga. Anak gizi emang pada rajin-rajin sih kayaknya ya. Buat jawaban-jawabannya sebenarnya udah dijawab semua ya. Ya, kan kalau kerja kelompok tuh emang ngajarin kita eh, hal yang paling dasar dari teamwork ya, kerjasama. Saya ya sih, dari kerjasama ini kita bisa bagi-bagi tugas alias beban kerja sehingga jadi lebih ringan. Emang lebih, jadi kita meringankan beban kita juga. Cuma itu kalau teamworknya emang berhasil, eh, maupun ya, kita secara anggota berpartisipasi aktif ataupun ketuanya yang care gitu terhadap anggota. Tapi kadang-kadang itu kan eh, ada juga dukanya tuh kalau kita dapat orang-orang yang motivasinya kurang gitu tuh. Kadang-kadang itu tuh yang menjadi dukanya kadang-kadang. Atau mungkin nggak kurang motivasi tapi orang-orangnya kurang dalam pemahamannya gitu tuh. Jadi yang paham mungkin cuma beberapa orang, itu jadi trouble juga buat kita. Jadi aduh gimana nih mau ngerjainnya, yang paham cuma si Ano doang kan. Terus kita juga yang mau bantu kadang-kadang begitu juga gitu. Dan yang ngerti malah nggak bisa ngejelasin. Kadang-kadang itu yang jadi salah satu dukanya. Untuk jawabannya sebenarnya udah dijawab ya semuanya oleh Kak Tiara, Kak Debiska, Kak Ahmad Holin. Dan untuk sukanya sebenarnya memang lebih meringankan ya kalau tugas kelompok itu, karena kita bagi-bagi materi. Contohnya PPT, kita ada semuanya gitu kayak mencari materi, terus ada juga yang membuat PPT, jadi kayak lebih ringan aja gitu. Dan tugas kelompok juga nanti kalau kita udah kerja, menurut saya ini baik banget ya, karena nanti kita bakal kerja dan juga kita bakal bekerja sama lah untuk pada saat kita bekerja di sebuah perusahaan atau di pekerjaan kita. Dan untuk dukanya ya emang benar sih, pasti setiap orang tuh ada kesibukannya masing-masing. Dan juga pada saat pembagian kelompok nih, biasanya kalau misalkan pembagian kelompoknya itu bebas, udah ada beberapa orang yang memang mempunyai circle-nya masing-masing. Jadi kadang orang yang tidak mempunyai circle itu kadang suka ketinggalan gitu, tidak mempunyai kelompok. Jadi kayak sisa doang gitu, kayak sisanya tuh kayak istilahnya kayak ampasnya doang gitu. Jadi yang terakhir tuh kayak biasanya tuh orang-orang yang memang agak kurang gitu dalam kerja kelompok. Tapi memang untuk semuanya rata-rata anak di 2022 bagus sih untuk kerjasamanya dan juga rajin-rajin. Angkatan 22 ini kayaknya agak susahnya tuh dia kebanyakan circle ya. Jadi kayak kasihan nih orang-orang yang belakang gitu. Mungkin buat sarannya nih, boleh kalau nanti kerja kelompok di random aja, di spin. Kayak boleh di next pertanyaan selanjutnya nih Kak Bella. Ya, untuk suka duka tugas kelompok itu mungkin kita cukupkan teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya nih. Untuk pertanyaan selanjutnya ini suka dan duka kegiatan kampus. Mungkin dari teman-teman ada yang organisator dan ada yang bukan. Oke, kalau suka dan duka, saya mungkin dukanya dulu ya. Kalau dukanya mungkin jadi pulang malam gitu kan, rapat terus gitu. Jadi rapat. Terus kita jadi untuk ngebagi waktu tuh agak sulit ya kalau saya pribadi, karena kan kuliah juga padat, terus juga pasti ada beberapa kegiatan yang cukup padat juga gitu. Tapi kalau untuk sukanya, alhamdulillahnya jadi punya teman banyak gitu, istilahnya punya relasi dari beberapa fakultas, apalagi di fakultas kedokteran gitu. Terus apa lagi ya? Kalau sukanya lagi, jadi lebih produktif gitu. Kita juga lebih punya pengalaman juga gitu terkait kayak mekanisme untuk ngelakuin kegiatan itu kayak gimana sih gitu. Terus juga kita bisa ngobrol sama orang-orang yang memang sudah expert lah di bidang organisasi gitu. Suka dukanya, berhubung aku tuh nggak ikut organisasi ya, jadi kan aku tuh pulang pergi. Kayaknya agak susah nih buat jelasin suka dan duka kegiatan kampus. Tapi biasanya kalau misalnya kegiatan kampus yang wajib itu
dukanya nih ya, dukanya tuh aku jadi harus datang ke kampus buat kegiatan yang biasanya kan gak terlalu lama ya, cuma sebentar, lamaan di perjalanan kayaknya. Itu jadi duka karena lama di jalan aku tuh untuk ke kampus. Tapi biasanya aku juga skip sih kalau ada kegiatan kampus gitu, aku gak datang sekalian. Jadi kayaknya aku kurang tahu kalau untuk suka dukanya. Paling cuma itu aja dukanya, aku jadi lama di jalan kalau ada kegiatan kampus. Tapi itu juga aku sering bolos sih. Waduh, buat teman-teman yang di bawah umur nih jangan sampai dicontoh ya, ini nggak baik teman-teman. Suka duka kegiatan ya, lebih kegiatan organisasi mungkin ya. Kalau kegiatan kampus ya, KBM juga termasuk kegiatan kampus. Kalau di organisasi sebenarnya suka dukanya banyak, sukanya banyak, dukanya banyak. Salah satu beberapa hal yang menjadi sukanya itu seperti yang udah dijelasin sebelumnya sama Jessica ataupun Fajar, kayak bisa memperluas jaringan, koneksi, tahu tata cara dalam mengelola kegiatan ataupun hal lainnya gitu. Tapi kalau dari kacamata pertama ya, dukanya itu kita tuh keteteran habis lah pokoknya. Kita tuh kan membangun bukan cuma dari hima, tapi dari yang terkecil gitu, dari organisasi kelas, terus ke organisasi himpunan, terus naik ke organisasi BEM, dari BEM terus ngebangun DPM, dari DPM juga ngebangun organisasi-organisasi UKM fakultas. Itu yang bikin kita keteteran kalau untuk kegiatan kampus. Kalau dari kacamata pandangan angkatan pertama, ya keteteran banget sih pokoknya. Tapi ya dari proses yang panjang itu, jadi tahu, jadi kenal sama orang-orang baru, ya itulah yang jadi hal yang menyenangkan gitu dari itu. Jadi ningkatin skill kita juga. Mungkin kalau duka-duka lebih banyak lagi yang bisa diceritain, cuma agak ingat kita gitu. Intinya banyak banget dukanya. Karena Khalil ini emang angkatan yang paling awal, jadi angkatan 19 tuh emang ngerintis banget ya Kak dari awal, apalagi di organisasinya. Baik, untuk sukanya organisasi kampus sepertinya belum ngerasain ya untuk semester 1, karena untuk mengikuti HIMA itu memerlukan sertifikat LK1. Nah, LK1 ini belum dapat kan. Nah, untuk BEM juga memerlukan sertifikat LK2. Jadi mungkin untuk semester 1 belum ada suka duka, tapi untuk UKM alhamdulillah saya sudah mengikuti UKM keras. Nah, dan di situ juga mungkin di organisasi itu kita bagaimana harus bisa memanage waktu gitu. Contohnya pas sebelum H-2 UTS itu UKM mengadakan acara, dan di situ saya disuruh membuat backdrop, dan di situ bagaimana saya tuh kayak belajar untuk PTS dan juga untuk acara UKM. Nah, itu untuk sukanya selanjutnya adalah mungkin dari teman-teman ya. Jadi dari UKM aja saya baru ikut UKM kelas, tapi kayak setiap di jalan gitu, pulang kampus atau datang ke kampus, itu di jalan ketemu sama anak-anak teras yang memang satu pas pelantikan tuh bareng gitu. Jadi itu baru UKM, belum lagi nanti kalau misalkan ikutan Himaji atau BEM. Jadi apalagi BEM nanti kita kan kayak bersatu gitu dari semua jurusan, jadi kita bakal lebih banyak punya relasi. Jadi menurut saya punya relasi itu cukup penting ya, sangat penting, karena ketika kita punya relasi yang bagus, jadi kita bisa bertukar gitu. Di teknik tuh belajar apa aja sih, di gizi tuh belajar apa aja sih. Jadi kita bisa bertukar pikiran, dan juga ketika kita pulang tuh kayak disapa orang tuh kadang suka happy ya. Soalnya kayak walaupun kita udah akrab, tapi kita tuh kayak kenal nama sama mukanya itu ketika berhadapan pulang itu menurut saya bagus sih, mempunyai relasinya. Untuk dukanya mungkin ya waktunya bisa terkuras untuk mengikuti organisasi, tapi untuk dampaknya pasti lebih benefitnya ya lebih banyak menurut saya daripada kekurangan. Nah,
Wah bener banget tuh yang disampaikan sama Kak Fajar. Untuk dukanya tuh kita emang banyak banget energi dan waktu yang kita luangin buat organisasi tersebut. Tapi di samping itu kita juga bisa dapetin pelajaran yang nggak kita dapat di kelas, di ruang kelas, kayak gitu teman-teman. Ternyata jadi mahasiswa gizi itu banyak banget keseruan dan juga tantangannya. Bener nggak Kak Ika? Bener banget nih Kak Bella. Itu mulai dari kalau praktikum offline tuh jadi kayak lebih masuk materinya, walaupun ya emang kayak kadang agak capek kalau misalnya pulang pergi kan bolak-baliknya gitu. Terus pas ujian juga nih kayak deg-degan gitu kan. Terus juga pas tugas kelompok nih kan kebanyakan sukanya gitu kan, kayak orang-orangnya lebih gampang gitu kalau yang dapet orang-orangnya gampang. Terus juga kita bisa bagi-bagi tugas gitu kan, jadi kan lebih mudah gitu. Terus juga untuk kayak kegiatan kampus tuh kita bisa banyak dapat relasi, bisa dapat manajemen waktunya, terus kayak lebih seru juga kan, banyak kenalan gitu-gitu. Kita mau ngucapin terima kasih nih buat teman-teman narasumber kita. Sayangnya pertanyaan kita sampai sini aja teman-teman, tapi jangan khawatir. Untuk Omazi ini akan ada episode-episode selanjutnya yang gak kalah keren dari episode yang sekarang. Dan seneng banget nih kita bisa ngobrol-ngobrol santai bareng teman-teman semua. Semoga di kesempatan selanjutnya kita bisa bertemu lagi ya teman-teman. Oh iya, kita juga mau tahu dong nih suka duka teman-teman mahasiswa gizi yang ada di rumah nih. Boleh banget ya teman-teman yang lagi nonton nih tulis jawabannya di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih juga kami ucapkan kepada para penonton yang setia banget udah nonton kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk terus nantikan Omazi episode selanjutnya yang pastinya nggak kalah seru nih dari episode hari ini ya. Hanya di YouTube channel Himazi Untirta. Kami selaku host pamit undur diri dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian nih. Jangan sampai berhenti di kalian aja. Sampai bertemu di episode selanjutnya.